Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu, dan kali ini kita akan membahas soal tes tertulis berbasis komputer beserta pembahasannya Bapak Ibu. Kita bisa merujuk pada beberapa tipe soal, yaitu pilihan ganda kompleks, mencocokkan, dan urean. Mari Bapak Ibu kita simak bersama. Kita mulai dengan soal pilihan ganda yang pertama Bapak Ibu. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, pada tahap manakah anak mulai mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret Bapak Ibu? Kita punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama sensori motor, kemudian praoperasional, C operasional konkret, dan D operasional formal. Nah, alasan dari kita menjawab operasional konkret adalah Bapak Ibu, pada tahap ini anak-anak mulai mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Biasanya terjadi pada usia 7 hingga 10 tahun Bapak Ibu. Ini untuk soal yang pertama dengan model pilihan ganda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk soal pilihan ganda kompleks, pilihlah 2 pernyataan yang benar mengenai teori belajar konstruktivisme. Kita mempunyai 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang A, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Kemudian yang B, pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman. C, pembelajaran adalah proses pasif menerima informasi. D, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, jika pilihan ganda kompleks, kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban benar ya Bapak Ibu. Bagaimana pembahasannya? Jawaban yang benar adalah yang pertama, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Dan yang kedua, pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman. Jadi teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Begitu Bapak Ibu untuk contoh soal pilihan ganda kompleks. Dan bentuk soal yang selanjutnya adalah mencocokkan Bapak Ibu. Mencocokkan di sini adalah kita diminta untuk mencocokkan teori dengan tokoh yang mengembangkannya. Ada beberapa teori perkembangan kognitif, teori belajar sosial, teori kebutuhan Maslow, teori multiple intelligence. Nah, teori perkembangan kognitif sesuaikah dengan yang mengembangkannya yaitu Ahmad Bandura? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk teori perkembangan kognitif itu dikembangkan oleh Jean Piaget. Kemudian untuk teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Teori kebutuhan Maslow oleh Abraham Maslow. Ini ada kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kita bisa mengingat-ingatnya teori kebutuhan Maslow dengan Abraham Maslow. Kemudian teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner. Begitu ya Bapak Ibu untuk soal mencocokkan atau soal yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian model soal yang keempat adalah soal urean. Di sini kami telah mempersiapkan untuk soal dan pembahasannya. Misalnya dalam soal diminta menjelaskan bagaimana menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas Anda. Yang mana kita tahu bahwa dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme, saya akan berperan sebagai fasilitator yang membantu murid membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ya Bapak Ibu, bukan merupakan satu-satunya sumber belajar yang ada di kelas. Tapi guru hanya sebagai fasilitator yang membantu murid untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Semakin anak melakukan interaksi sosial dan berpengalaman membangun pengetahuan mereka sendiri, mereka akan semakin paham dengan apa yang dipelajari, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen yang mendorong murid agar aktif dalam proses belajar. Pembelajaran berbasis proyek ini sangat
membuat siswa menjadi aktif ya Bapak Ibu, yang mana siswa menjadi mengalami sendiri apa yang sedang dipelajari. Begitu juga untuk diskusi kelompok, melatih siswa untuk lebih mandiri, untuk berkolaborasi, dan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasinya Bapak Ibu. Dan eksperimen untuk mendorong agar murid aktif dalam proses belajar. Selain itu, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya dan mendorong refleksi kritis terhadap pembelajaran mereka. Pengetahuan baru yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang didapatkan ketika anak tersebut belajar dan dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Artinya apa? Dengan pengetahuan yang telah dimiliki anak sebelum belajar. Tujuannya untuk mendorong mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari. Mereka lebih aktif dan bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian mendorong refleksi kritis terhadap pembelajaran mereka, yang mana setelah kita melakukan pembelajaran, melakukan refleksi baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh peserta didik yang dapat bermanfaat untuk perbaikan ke depannya Bapak Ibu. Kemudian untuk soal pilihan ganda yang kelima, manakah dari berikut ini yang merupakan ciri utama dari pendekatan pembelajaran berbasis proyek? Nah, di sini kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, guru memberikan ceramah yang panjang, hanya ceramah. Jika ceramah, maka guru hanya menjadi satu-satunya sumber belajar di kelas Bapak Ibu. Kemudian B, murid bekerja secara individu tanpa kolaborasi. C, murid terlibat dalam penyelidikan mendalam terhadap topik yang kompleks. Ini murid menemukan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian D, evaluasi dilakukan hanya melalui ujian tertulis, tidak lisan tapi tertulis, selalu dilakukan secara tertulis hanya ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah C. Murid terlibat dalam penyelidikan mendalam terhadap topik yang kompleks. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek menekankan pada keterlibatan aktif murid dalam mengeksplorasi dan menyelidiki topik yang relevan dan kompleks. Di sini siswa akan menjadi lebih aktif, mereka akan menemukan sendiri apa yang sedang dipelajari. Jadi kemungkinan siswa untuk mengingat lebih lama karena mereka berpartisipasi aktif atau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk soal ke-6 ada pilihan ganda kompleks. Pilihlah 2 pernyataan yang benar mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti jika dalam satu kelas terdapat 20 anak, maka guru mengajar dengan 20 cara yang berbeda. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang A, semua murid diberi tugas yang sama. B, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. C, guru menggunakan berbagai metode pengajaran. Yang D, penilaian dilakukan dengan satu jenis tes standar. Jawaban yang benar adalah B dan C, yang mana B adalah pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. Ada tipe belajar visual, tipe belajar auditori, dan tipe belajar kinestetik Bapak Ibu. Jadi guru tidak mengajar sejumlah siswa dengan cara yang sama dengan jumlah siswa tersebut. Namun pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian yang C, guru menggunakan berbagai metode pengajaran. Pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran. Itu untuk nomor 6 ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke nomor 7 untuk soal mencocokkan. Cocokkan metode pembelajaran dengan deskripsinya. Yang pertama pembelajaran kooperatif, kemudian pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inquiry, pembelajaran langsung. Nah, kita mencocokkan Bapak Ibu. Yang pertama, murid bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. B, murid memecahkan masalah nyata sebagai bagian dari proses belajar. C, murid melakukan penyelidikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. D, guru memberikan instruksi langsung dan struktur. Nah, kita tinggal mencocokkan antara
model pembelajaran dengan deskripsinya Bapak Ibu. Pembelajaran kooperatif, murid bekerja sama dalam kelompok. Kata kuncinya kelompok ya Bapak Ibu. Pembelajaran kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Murid memecahkan masalah nyata sebagai bagian dari proses belajar. Masalah nyata di sini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran inquiry, murid melakukan penyelidikan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Yang D, pembelajaran langsung, guru memberikan instruksi langsung dan terstruktur. Begitu ya Bapak Ibu untuk model pembelajaran dengan deskripsinya. Sekarang kita ke nomor 8 untuk soal uraian Bapak Ibu. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan murid? Untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, saya akan menggunakan berbagai alat dan platform digital yang relevan. Misalnya, saya akan menggunakan LMS untuk mengorganisir materi dan tugas, serta aplikasi kolaboratif seperti Google Classroom atau Microsoft Teams untuk diskusi dan proyek kelompok. Saya juga akan memanfaatkan video pembelajaran, simulasi interaktif, dan permainan edukatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Selain itu, saya akan mendorong murid untuk menggunakan teknologi dalam penelitian dan presentasi mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan digital yang penting. Begitu Bapak Ibu untuk ke-8 soal tes tulis berbasis komputer dan pembahasannya dengan berbagai bentuk soal pilihan ganda kompleks, kemudian mencocokkan dan uraian Bapak Ibu. Tetap bergabung di channel kami Bapak Ibu dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal video terbaru yang akan kami upload Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, semoga Bapak Ibu selalu sehat dan diberi kemudahan dan semoga tahun ini menjadi tahun Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.